Yuk ayo, bangunlah bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Rizka Rustianti, Kepala SD Uwatul Islam, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak transformasi dalam dunia pendidikan. Keterbatasan gerak antara siswa dengan siswa dengan guru, menuntut model pembelajaran yang baru. Melihat kondisi pandemik yang entah kapan berakhirnya, mau tidak mau setiap aspek dalam sistem pendidikan akan menghadapi adaptasi kebiasaan baru. SD Uwatul Islam Kota Bandung yang berada di daerah rawan infeksi dan sejak awal pandemi masih terdapat beberapa siswa yang sudah terlanjur nyaman dengan pembelajaran yang berada dalam jaringan hingga saat ini. Siswa yang diizinkan kembali ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, namun masih banyak juga orang tua yang sudah nyaman siswanya melanjutkan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online dengan kondisi tertentu. Implikasinya menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk tetap menyediakan layanan belajar campuran, blended learning, atau hybrid learning yang masing-masing model tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagi kepala sekolah, khususnya saya di sekolah swasta, memimpin pembelajaran di era pandemik tidaklah mudah. Bagaimana kepala sekolah perlu memiliki beragam kecakapan dan inovasi pembelajaran sebagai modal menghadapi transformasi dan adaptasi dunia pendidikan saat ini agar dari tahun ke tahun masih memiliki kesempatan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana kehadirannya dituntut mampu meredam kebosanan, ketidaknyamanan, dan kekerasan yang sebagian siswa dapatkan selama belajar dari rumah. Hingga pembelajaran tatap muka terbatas menjadi satu-satunya solusi bagi layanan pembelajaran di sekolah kami. Ditambah lagi, SD Uwatul Islam sebagai sekolah swasta kecil yang masih berkembang terkena dampak yang cukup signifikan selama pandemi karena sebagian orang tua meminta pemotongan pembayaran SPP. Namun di lain pihak, sekolah harus tetap membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan secara penuh, termasuk pengeluaran untuk mendukung pembelajaran di rumah. Memasuki penerimaan siswa baru, SD Uwatul Islam juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Semakin banyaknya sekolah negeri yang dibangun dan diterapkannya sistem zonasi menyebabkan kekhawatiran jumlah siswa yang mendaftar juga berkurang. Biaya gratis, dapat beasiswa, dan sarana prasarana cenderung lengkap makin membuat sekolah swasta sulit bersaing. Diperlukan sebuah evaluasi dan penyelamatan agar SD Uwatul Islam dapat bersaing dan bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Jika blended learning atau hybrid learning dirasa mampu dijadikan upaya untuk mempertahankan konsep merdeka belajar saat ini, maka bagaimana saya, kepala sekolah, perlu memintakan SDM-SDM saya di sekolah untuk selalu update dengan teknologi baru dan mau mencoba aplikasi pendukung pembelajaran yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan keterbatasan siswa. Berangkat dari motivasi sebagai agen perubahan, terlebih sebagai kepala sekolah penggerak angkatan 1, maka konsep merdeka belajar di SD Uwatul Islam diawali dari identifikasi masalah pembelajaran dalam jaringan sejak Maret 2020 hingga saat ini. Kami menetapkan konten-konten yang dipelajari siswa yang cocok saat pandemi melalui penyusunan modul ajar secara tersendiri, strategi layanan belajar campuran yang sesuai, serta jenis asesmen yang digunakan agar semua layanan pembelajaran benar-benar berpusat pada pemulihan potensi, kebutuhan, dan keterbatasan siswa. Harapannya, semoga dengan perkembangan teknologi dan kemampuan SDM yang memadai dapat menunjang keberhasilan implementasi model pembelajaran campuran dalam adaptasi sistem pembelajaran di sekolah mendatang sekaligus mengatasi learning loss pada siswa pasca pandemi COVID-19. Kepala sekolah dalam menerapkan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran dituntut mensinergitaskan kompetensi guru-guru di sekolah antara knowledge and skill yang disebut dengan hard skills dan attitude atau soft skills melalui blended learning dan hybrid learning.
Ketiga kompetensi tersebut merupakan tuntutan mutlak yang perlu mendapatkan perhatian para guru dalam menghadapi kemajuan zaman. Supaya hidup lebih hidup, guru senantiasa perlu belajar untuk memiliki daya saing yang memadai. Berawal dari kesadaran bahwa prinsip belajar yang sesungguhnya mencakup 8 prinsip, yaitu learning is open, belajar adalah terbuka, learning is social, belajar adalah sosial, learning is personal, belajar adalah personal, learning is multi-represented, belajar adalah multi-representasi, dan learning is mobile, belajar adalah bergerak. Maka, strategi blended learning dan hybrid learning di SD Uwatul Islam dirasa mewakili kemerdekaan bagi guru dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Pembelajaran tatap muka terbatas sudah mulai berlangsung di sejumlah wilayah, namun bukan berarti sama seperti kondisi normal. Tidak bisa dipungkiri lagi, setiap siswa pun memiliki cara belajar yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Contohnya saja, ada siswa yang mendapat semangat belajar sembari mendengarkan musik. Di sisi lain, kita temukan pula siswa yang lebih menyukai cara belajar dengan suasana yang tenang agar semua materi mudah diserap dan lebih berkonsentrasi. Artinya, menghadapi keragaman gaya belajar siswa yang visual, audiovisual, dan kinestetik, maka kedua model PTM terbatas, yakni blended learning dan hybrid learning, masih dirasakan menjadi solusi dalam melayani potensi, kebutuhan, dan keterbatasan siswa di SD Uwatul Islam. Teknologi tidak memilihkan aksi manusia, tetapi sebaliknya manusialah yang membentuk nilai dari suatu teknologi sesuai pemikiran atau konstruksi mereka. Di SD Uwatul Islam, berbagai perangkat ajar seperti modul ajar, bahan ajar, berbasis digital adalah hasil dari pemikiran guna perkembangan media informasi. Di mana produk tersebut dapat mengatasi jarak, ruang, dan serta lebih mendekati kesempurnaan seperti mengadakan komunikasi secara tatap muka atau face to face. Modul ajar disusun oleh guru dan dikemas dengan 2 media. Sebagian ada yang dicetak dan sebagian lagi tersedia dalam modul ajar digital yang kesemuanya itu kembali bergantung pada kebutuhan. Begitu pula dengan bahan ajar. Bahan ajar difasilitasi dalam 2 media, yaitu media cetak dan media digital. Ada satu produk baru sebetulnya dalam layanan di SD Uwatul Islam, yaitu lahirnya EJA, singkatan dari e-majalah atau elektronik majalah, yang merupakan salah satu bentuk kebaruan produk literasi karya guru dan siswa. Bagaimana guru dan siswa didorong untuk berkarya dalam satu wadah media literasi agar kebutuhan dan informasi akan selalu terpenuhi. Lahirnya EJA ini memberikan inspirasi pembelajaran berbasis proyek bagi semua siswa, semua kelas, melalui keterlibatan siswa sebagai tim redaksi EJA hingga desain dan pemasaran sebagai bentuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan sebagai bentuk motivasi tertinggi saya sebagai kepala sekolah, saya juga membuat sebuah lagu spesial untuk dunia pendidikan di Indonesia, yaitu lagu Profil Pelajar Pancasila kolaborasi apik saya dengan Kepala SDN 235 Lengkong Kecil, Kota Bandung. Selamat menikmati. Yo ayo, yo ayo, bangunlah bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan praktik baik selama pembelajaran tatap muka terbatas di era pandemi COVID-19. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi untuk para guru dan juga penyelenggara pendidikan, khususnya di sektor swasta yang berada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.